Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, serta saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita layak bersyukur di hadapannya karena kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bagaikan sebuah perlombaan. Dan dalam perlombaan ini kita tidak sendirian, kita dikelilingi oleh awan saksi, yaitu para pahlawan iman yang telah mendahului kita, memberikan teladan dalam menghadapi tantangan hidup dengan iman dan ketekunan. Kehadiran mereka menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi kita untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Saudara-saudara, dalam perlombaan ini kita diingatkan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Beban ini bisa berupa kekhawatiran, rasa takut, atau penyesalan yang menghambat langkah kita. Dosa yang kita biarkan menetap dalam hidup kita dapat menjadi halangan besar untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan menghendaki kita untuk hidup bebas dari beban-beban ini, agar kita dapat berlari dengan penuh kebebasan dan kegembiraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani perlombaan hidup, ketekunan adalah kunci. Terkadang kita mungkin merasa lelah, putus asa, atau tergoda untuk berhenti. Namun melalui ayat ini kita diingatkan untuk terus berlomba dengan tekun. Ketekunan berarti tetap berkomitmen, tidak mudah menyerah, dan terus percaya bahwa ada hadiah di akhir perlombaan ini. Perlombaan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk berlomba dengan tekun, kita harus memusatkan pandangan kita kepada Kristus, yang merupakan teladan sempurna dalam menjalani hidup dengan ketekunan dan ketaatan kepada Bapa. Dia telah menyelesaikan perlombaannya dan menerima mahkota kemuliaan. Dia mengundang kita untuk mengikuti jejaknya, tidak hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan mengandalkan kasih karunia-Nya setiap langkah. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan lewat firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan pada saat ini, yaitu yang pertama, kita dikelilingi oleh saksi iman. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam perjuangan iman. Kita dikelilingi oleh awan saksi, yaitu orang-orang yang telah menunjukkan ketekunan dan iman yang teguh di masa lalu. Mereka adalah teladan bagi kita untuk tetap kuat dan tidak menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Ini mengajak kita untuk terus belajar dari kehidupan mereka, mengambil inspirasi dan terus maju meskipun dalam situasi yang serba sulit. Poin yang kedua adalah mari kita menanggalkan beban dan dosa kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki beban yang bisa berupa kekhawatiran, ketakutan atau rasa bersalah, serta dosa yang mengikat dan menghambat perjalanan kita. Merenungkan ayat ini berarti mengidentifikasi beban apa yang kita bawa dan dosa apa yang mungkin masih melekat pada kehidupan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita diundang untuk melepas segala sesuatu yang menghalangi kita, agar kita dapat berlari dengan bebas dan ringan menuju tujuan kita. Poin yang ketiga yang kita renungkan adalah mari berlomba dengan tekun. Sahabat-sahabat terkasih,
Hidup ini digambarkan sebagai sebuah perlombaan, dan Tuhan memanggil kita untuk berlomba dengan ketekunan. Ketekunan berarti tidak menyerah ketika menghadapi rintangan, tetapi terus maju dengan penuh semangat. Ini adalah perlombaan iman, bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang tetap setia sampai akhir. Kita perlu menjaga fokus dan memiliki tujuan yang jelas, dan berkomitmen untuk tetap berlari apapun yang terjadi di hadapan kita. Poin yang keempat adalah kita harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perlombaan ini kita tidak lari dengan kekuatan kita sendiri. Kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan bimbingan. Dia adalah pelatih dan penopang kita yang terus mendampingi kita sepanjang perjalanan. Setiap langkah yang kita ambil dengan iman adalah langkah menuju kemenangan yang Tuhan janjikan. Poin yang kelima adalah kita harus tetap fokus pada tujuan akhir. Saudara-saudara terkasih, perenungan ini mengajak kita untuk selalu melihat kepada Kristus sebagai teladan sempurna dalam berlari dengan penuh ketekunan. Dengan memandang kepada Yesus, kita mendapat kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah bersama dengannya. Kita diajak untuk tidak teralihkan oleh hal-hal duniawi, tetapi untuk tetap fokus pada panggilan surgawi kita. Karena itu, dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk terus maju, meninggalkan segala hal yang merintangi kita yang menjadi beban dalam hidup kita, dan berlari dengan penuh tekun dengan serta sukacita hingga kita mencapai garis akhir dengan setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, doa dan harapan saya biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat, menjadi motivasi Bapak Ibu Saudara semua untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun situasi, pergumulan, tantangan yang Bapak Ibu hadapi, ingat, kita tidak berlari sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, mari maju bersama dengan Tuhan. Kita lewati hari ini dengan penuh sukacita, dan mari terus fokus kepada Tuhan. Jangan hiraukan segala tantangan yang bisa mengalihkan fokus kita. Berlarilah bersama dengan Tuhan, maka engkau akan selamat sampai tujuan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.